Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan keluarga kita. Walaupun lewat suara, namun kali ini tidak mengurangi kenikmatan kedekatan kita di dalam kita bersekutu bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan senantiasa masih menjaga kami, di dalam keadaan kami saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan juga pada saat ini memberikan kami berkat-Mu, di mana kami akan menerima sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau urapi kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima, dapat kami rasakan, dan terlebih kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga urapi, sehingga firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Yang demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan dia tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah iya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Su'ah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring
mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita dan yang menerima firman Tuhan dan yang memeliharanya, terlebih melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang terambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Di mana pada saat ini kita akan memberikan tema yaitu penolong bukan perongrong. Dengan natsnya yaitu ayatnya yang ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan saat ini, keadaan yang serba susah, baik di tengah pandemi seperti ini, ataupun di tengah-tengah kondisi sekitar kita yang terkena bencana kanan kiri, baik oleh banjir, oleh tanah longsor, dan lain sebagainya. Banyak sekali keadaan-keadaan yang dimana membuat kita semakin sulit. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa akan menolong kita pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi yang sulit saat ini, ada banyak sekali kisah, ya. Kita sering juga mendengar baik di TV, di media sosial atau dimanapun, banyak sekali kisah tentang suami atau istri yang dalam kondisi sulit meninggalkan pasangannya. Nah, dalam kondisi paling sulit, orang yang paling terdekat yaitu suami, istri, dan anaknya meninggalkannya. Ini adalah justru di mana keadaan paling down, keadaan paling bawah, justru saat-saat kehadiran itulah yang paling dibutuhkan, namun meninggalkan. Ada suami yang menelantarkan istrinya ketika sang istri divonis sakit tertentu. Ada istri yang meninggalkan suaminya saat suaminya terkena PHK, bangkrut usahanya, dan lain sebagainya. Nah, kisah-kisah seperti ini sering kita dengar dan mungkin banyak ada di sekitar kita. Ya. Ketika pasangan kita sehat dan produktif, karirnya naik, ya, bisnisnya lancar, apapun ada secara materi dan segala macamnya, gitu ya, pasti hidupnya enak, gitu ya. Pasti akan memuja pasangannya, memuja suaminya, memuja istrinya, memuja keluarganya. Wah, paling jos gitu ya. Namun berbeda hal ketika yang terjadi sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kasih dan kesetiaan pasangan benar-benar diuji. Ya, ketika kondisi kita benar-benar down, benar-benar berada di bawah. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam kasih dan kesetiaan yang sedang diuji, keadaan dalam down paling bawah, istri Ayub ini mengalami kegagalan. Kenapa gagal? Karena istri Ayub ini tidak bisa menerima suaminya yang sedang dalam kondisi tidak baik karirnya, tidak bisa diandalkan secara materi, apalagi hidupnya tidak punya apa-apa. Nah,
Istri Ayub di sini posisinya gagal dalam ujian ini. Kita tahu seorang Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Ya, dia punya 7 putra dan 3 putri, dan semuanya itu hidup rukun. Hartanya melimpah, gitu. Semuanya ada. Namun semua itu musnah dalam sekejap. Ya, ketika pasukan musuh merampas segalanya, serta ada bencana yang membuat Ayub ini kehilangan segalanya, termasuk semua anaknya. Nah, selain itu Ayub juga masih ditimpa penyakit yang mengerikan. Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, bagaimana kondisi yang dialami seorang Ayub. Sudah jatuh, tertimpa tangga gitu ya. Ini masih tertimpa sama tembok-temboknya. Ini hal yang berat. Kalau orang-orang pada saat ini mungkin akan, wah, luar biasa penderitaannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kalau pada zaman saat ini, seharusnya sebagai pasangan haruslah saling menguatkan. Sebagai sesama keluarga haruslah saling mengingatkan, saling menguatkan. Supaya apa? Kondisi yang semula down, semula yang tidak baik kondisinya bisa bangkit. Namun ini tidak dilakukan oleh seorang istri dari Ayub. Ia bukan membuat seorang Ayub ini bangkit, memotivasinya supaya bangkit. Namun ia malah merongrongnya. Ia mendesak agar Ayub meninggalkan hidupnya yang saleh, mengutuki Allah dan mati saja. Padahal sebagai orang yang paling dekat dengan Ayub, seharusnya ia berperan menjadi penolong yang sepadan. Seharusnya orang yang paling dekat dengan Ayub itulah yang harusnya menolong. Nah, ini berbeda yang dilakukan oleh istri dari Ayub ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa istri Ayub bisa berpikiran seperti itu? Karena istri Ayub berpikiran bahwa kesalehan yang dilakukan Ayub semua itu menghasilkan ya pahala dengan kemakmuran, kebahagiaan. Gitu. Pasti ada hasil. Maka dari itu Ayub saleh dan istri Ayub menikmati kesalahan Ayub. Nah, istri Ayub juga beranggapan bahwa kefasikan akan diberi penghukuman, dan posisi Ayub yang sedang di bawah itu dianggap istrinya Ayub adalah kefasikan. Maka dari itu Ayub menerima penghukuman. Nah, paham yang diterima oleh istrinya Ayub ini disebut retribusi. Bahwa Allah itu akan mengganjar seseorang sesuai perbuatannya, yakni memberkati orang benar dan menghukum orang fasik. Siapa yang taat akan diberkati, dan tidak taat akan dihukum. Nah, manusia patut mendapatkan apa yang diterimanya. Ini yang disebut retribusi. Sehingga dalam arti sempitnya yaitu balas jasa, ganti rugi. Nah, inilah pola tradisional yang ada pada waktu itu. Jadi ketika hidup Ayub ini makmur, ya, hidup Ayub makmur, seorang Ayub ini mendapatkan semuanya. Karena dia merupakan orang saleh.
Namun berbeda dengan kondisi saat ini, gitu ya. Dan dialaminya sedang down, maka dari itu dianggap fasik. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Seorang Ayub, ya, kita tahu seorang Ayub tetap teguh dalam imannya. Nah, tetap teguh dalam imannya, memegang teguh pada imannya. Bukan berpikiran sempit seperti istrinya Ayub. Nah, maka dari itu, seorang Ayub masih memegang imannya. Bahkan dikutuk, suruh mengutuk. Masih bertekutkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, begitu dalam. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan, seharusnya kita bisa bercermin dari kegagalan seorang istri dari Ayub. Jangan sampai kita menjadi istri-istri Ayub yang lain, di mana dalam kondisi yang baik, kondisi sejahtera, kita luar biasa mengaku-akukan keluarga kita, anggota keluarga kita. Namun dalam kondisi down malah kita tidak membantu. Pada saat ini kita diingatkan agar kita jangan sampai menjadi perongrong, melainkan penolong. Di saat orang-orang terkasih kita paling memerlukan kehadiran kita. Marilah Bapak Ibu, pada saat ini, pada malam hari ini, kita senantiasa menjadi teman bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita kemudian punya pemikiran yang sempit, menjustifikasi, menjudgment, menghakimi. Walaupun kita tidak tahu latar belakangnya, yang penting kita tolong. Mari Bapak Ibu, dalam duka dan kemalangan orang-orang yang terkasih, hendaklah kita menjadi penolong, bukan perongrong. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa menjadi penolong yang sepadan dan bukan menjadi perongrong. Tuhan terima kasih. Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami selalu menjadi orang-orang yang bisa menjadi penolong bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami senantiasa menjadi berkat, menjadi teman bagi siapapun itu. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami dan terkena musibah bencana. Baik yang terkena bencana banjir di Mijen, daerah Boja, daerah Kendal, dimanapun Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Tuhan mau menolong saudara-saudara kami ini. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menguatkan senantiasa saudara-saudara kami ini. Tuhan pasti punya rencana kepada saudara-saudara kami ini.
Kiranya Tuhan terus berikan berkat-Mu kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami GKJ Mijen. Tuhan berikan gereja kami ini berkat pada jemaat-Mu, kepada para majelis yang dalam hidupnya senantiasa melayani-Mu. Tuhan berikan kekuatan kesehatan di era pandemi seperti ini. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam pemulihan maupun dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan berkati selalu. Melalui sarana makanan, minuman, obat-obatan yang ada. Sarana itu menjadi berkat bagi pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga dapat melewati pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak keinginan syafaat kami yang ingin kami sampaikan. Namun Tuhan sudah mengerti, sudah tahu apa isi hati dan pikiran kami. Yang terbaik adalah daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kita senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga iman kita, agar kita menjadi orang yang tangguh, sehat dan kuat, baik iman kita maupun imun kita. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.